Oke, jadi prinsip modulus maksimum. Ingat kembali lema yang kita buktikan di akhir kuliah yang lalu, yakni jika F analitik pada cakram, jika F analitik pada suatu cakram, katakanlah dz0, epsilon, ini adalah himpunan cakram buka Z di C, yang mana jarak dari Z ke Z0 lebih kecil dari epsilon, untuk epsilon positif, dan untuk setiap Z berlaku katakanlah modulus Fz lebih kecil sama dengan modulus Fz0, maka F bernilai konstan pada cakram ini. F konstan, F adalah fungsi konstan pada cakram D Z0, epsilon. Ini yang lemma yang lalu. Oke. Nah, ingat kembali lemma ini dibuktikan salah satunya dengan menggunakan rumus integral Cauchy. Kemudian dihitung integralnya. Integral yang termuat dari rumus integral Cauchy dihitung dengan parametrisasi lingkaran. Dan selain itu kita juga menyatakan menggunakan kekontinuan dari fungsi F ini. Oke. Dan juga tentu saja kondisi ini, sehingga nantinya diperoleh kesimpulan F-nya, modulus dari F adalah fungsi konstan, dan karena F analitik maka F-nya adalah juga fungsi konstan. Oke, baik, sekarang kita akan buktikan teorema terkait dengan prinsip modulus maksimum ini. Jadi teorema jika F bukan fungsi konstan, dan F analitik pada suatu domain D, maka modulus Fz tidak mempunyai nilai maksimum pada D. Oke, tidak mempunyai nilai maksimum pada D. Nah, sekarang kita akan coba lihat buktinya seperti apa. Kita gunakan kontradiksi untuk membuktikan hal ini. Jadi tidak mempunyai nilai maksimum, andaikan mempunyai nilai maksimum sekarang. Jadi andaikan terdapat Z0 di D yang memenuhi modulus Fz lebih kecil sama dengan modulus Fz0. Okay. Untuk semua Z di D. Untuk semua Z di D. Jadi arti dari nilai titik maksimum ini. Kemudian ambil sebarang Z bintang di D.
Nah, sekarang karena D ini adalah domain, jadi himpunan buka yang terhubung, maka kita bisa memilih, pilih atau terdapat gabungan ruas garis L, katakanlah L, yang pada D, okay, tentu saja pada D, yang menghubungkan Z0 dengan Z bintang. Ini karena arti dari D sebagai domain. Z0 dengan Z bintang. Okay. Nah, kemudian kita misalkan D kecil sebagai batas bawah terbesar dari oke, atau saya tulis di bawah supaya cukup. Jadi misalkan D kecil sebagai batas bawah terbesar atau infimum dari modulus Z min W, di mana Z ini adalah titik atau bilangan di gabungan ruas garis L tadi, dan W ini di batas dari D. Okay. Jadi artinya kita ini menyatakan jarak terkecil dari ruas garis L ini ke batasnya. Jadi ruas garis L ke batasnya. Okay. Tentu saja karena D ini adalah himpunan buka, maka nilai D ini selalu positif. Okay. Jadi seperti itu. Kemudian kita misalkan sekarang pilih N buah titik di L. Sehingga atau sedemikian hingga Zn itu adalah titik ujungnya adalah Z bintang, okay. Dan jarak dari Z dua titik Z yang berurutan, jadi misalkan Zn dengan Zn-1 lebih kecil dari D, kemudian Zn-1 dengan Zn-2 juga lebih kecil dari D, dan seterusnya. Jadi ini berlaku untuk setiap K sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Okay. Berlaku seperti ini. Kemudian saya misalkan masing-masing Z1, Z2, Zn ini akan berperan sebagai pusat lingkaran, pusat cakram yang berjari-jari D. Oke, jadi definisikan sekarang untuk K sama dengan 0 sampai dengan N, DK sebagai cakram yang berpusat di ZK. Artinya himpunan semua Z yang memenuhi modulus dari Z min ZK lebih kecil dari D. Ini yang dinamakan DK. Ya. Nah, sekarang tentu untuk K mulai dari 0, 1, 2, dan sampai dengan N. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan lema tadi di masing-masing cakram ini, D0, D1, D2, sampai dengan Dn. Kita akan terapkan lema tadi. Yang pertama, kita tahu bahwa
Jadi Z0 adalah titik maksimum. Jadi karena modulus FZ0 ini lebih besar sama dengan modulus FZ untuk setiap untuk semua Z di D yang himpunan domainnya, maka khususnya modulus FZ0 tentu saja juga lebih besar atau sama dengan FZ untuk setiap Z di D0 di cakram. Berdasarkan seperti itu bisa ya dengan itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa jadi saya tulis dulu kesimpulannya. Berdasarkan lemma, jadi berdasarkan lemma sebelumnya, kita tahu F analitik dan memenuhi ini pada cakram D0, maka kita simpulkan bahwa F ini konstan pada D0. F konstan pada D0. Oke. Kemudian kita gunakan pemilihan titik Z tadi, Z0, Z1, Z2 sampai dengan Zn tadi. Bahwa untuk K sama dengan 1, misalkan di sini, untuk K sama dengan 1, kita peroleh modulus Z1 dikurangi modulus dari Z1 min Z0 adalah lebih kecil dari D. Jadi artinya apa? Z1 terletak di D0. Oke, jadi karena modulus Z1 min Z0 lebih kecil dari D, maka Z1 di D0. Z1 adalah anggota D0. Kesimpulannya adalah kita tahu bahwa sehingga otomatis karena F-nya konstan, Fz1 sama dengan Fz0. Oke. Fz1 sama dengan Z0. Nah, akibatnya apa? Karena ini Fz1 sama dengan Fz0 dan modulus Fz0 itu lebih besar sama dengan modulus Fz untuk semua Z. Akibatnya kita punya modulus Fz1 ini lebih besar atau sama dengan modulus Fz untuk semua Z di D. D1. Z di D1. Oke. Kemudian berdasarkan lemma tadi, lemma dan kita punya F kembali konstan pada D1. Oke. Kemudian karena Z2 ini anggota dari D1, karena modulus dari Z2 dikurangi Z1 lebih kecil dari D, maka kita juga punya Fz2 sama dengan Fz1. Oke. Nah, kemudian dengan mengulangi proses ini, untuk D1, D2 sampai dengan Dn, kita peroleh kesimpulan bahwa F Z bintang, okay, yang diambil sebarang tadi di awal, okay, Z bintang ini sebagai Zn, sama dengan Fzn sama dengan Fzn min 1 sama dengan Fzn min 2 dan seterusnya, dan akhirnya ini akan sama dengan Fz0. Oke, akan sama dengan Fz0.
Nah, akibatnya apa? Karena kita pilih Z bintang tadi kita ambil sebarang, dan memenuhi FZ bintang sama dengan FZ0, maka F ini adalah fungsi konstan pada D. Nah, hal ini bertentangan dengan F bukan fungsi konstan. Bertentangan dengan F bukan fungsi konstan. Oke. Oke. Ada pertanyaan jauh ini? Jadi kesimpulannya adalah modulus FZ tidak mempunyai nilai maksimum pada D. Karena ini kontradiksi, jadi modulus FZ tidak mempunyai nilai maksimum pada D. Nilai maksimum pada D. Oke. Bisa ya? Ada pertanyaan? Komentar? Apakah ada pertanyaan atau komentar? Muhammad Hafiz, ada pertanyaan? Muhammad Hafiz? Apakah ada pertanyaan? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Komentar? Belum, Pak. Belum, oke. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan coba lihat, oke, jadi itu arti dari prinsip modulus maksimum tadi. Sebagai akibatnya adalah kita tinjau daerah yang tutup dan terbatas. Oke. Akibat misalkan R adalah daerah yang tutup dan terbatas. Oke. Kemudian misalkan F adalah fungsi yang bukan konstan. Jadi F bukan fungsi konstan. Dan fungsi konstan yang kontinu pada R. R ini, daerah ini. Dan analitik di setiap titik dalam dari R maka terdapat Z0 di batas dari R ini, yang mana jadi maka terdapat Z0
di batas R. Oke. Yang memenuhi modulus FZ0 ini lebih besar atau sama dengan modulus FZ untuk semua Z di R. Semua Z di R. Jadi nilai modulus maksimum dari F ini pada daerah yang tutup dan terbatas akan selalu tercapai pada batasnya. Pernyataan dari akibat ini. Nah, sekarang kita lihat buktinya dengan menggunakan teorema tadi. Jadi bukti pertama kita terlebih dahulu menunjukkan eksistensi dari modulus maksimum ini. Oke. Alasannya adalah karena F ini continue pada daerah tutup dan terbatas R. Maka terdapat Z0 di R sehingga modulus FZ lebih kecil sama dengan modulus FZ0 untuk semua Z di R. Oke. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa Z0-nya ini berada di batas. Nah, dengan kata lain, kita juga menyatakan bahwa Z0-nya ini tidak mungkin berada di interior. Karena arti dari R ini tadi, R bisa dituliskan sebagai gabungan dari daerah interiornya dan batasnya. Jadi sekarang kita misalkan parsial R. Kenapa seperti ini? R ini menyatakan batas dari himpunan R. Oke. Berdasarkan teorema sebelumnya, modulus FZ ini tidak mempunyai nilai maksimum pada R, kemudian dikurangi dengan batasnya. Oke. Akibatnya, kita punya Z0 pastilah bukan berada di himpunan ini, R dikurangi batas R. Oke. Oleh karena itu, Z0 ini adalah anggota dari batas R ini, dan memenuhi modulus FZ lebih kecil atau sama dengan modulus FZ0 untuk semua Z di R.
untuk semua Z di R. Oke, ini jadi sebagai akibatnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat suatu contoh dari R ini, dan F-nya adalah fungsi sin Z. Oke, jadi saya gunakan contoh di buku. Jadi misalkan R kita adalah, misalkan R-nya persegi panjang, yakni bentuknya X tambah I, Y seperti ini, di mana X terletak di antara 0 sampai dengan Pi. Kemudian Y-nya di antara 0 sampai dengan 1. Oke. Dan tinjau fungsi Fz sama dengan sin Z pada R. Z sama dengan sin Z pada R. Oke. Nah, kita tahu bahwa fungsi F analitik bahkan analitik pada C, bidang kompleks. Kemudian ini kontinu pada R. Dan tidak konstan. Oke. Maka modulus maksimum dari F saya tulis nilai maksimum modulus Fz ini tercapai pada batas dari R. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini Fz sama dengan sin Z. Nah, kita lihat bentuk khususnya. Ya, bentuk khususnya kita lihat seperti apa. Jadi, kalau saya tuliskan Z sama dengan X tambah I, Y, seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya hitung Fz-nya, berarti sama dengan sin X tambah Y, seperti ini. Jadi kemudian saya gunakan identitas sin X cos Y tambah sin Y cos X di sini. Ya, sin Y cos X di sini. Nah, ini jadi apa yang lalu? Jadi apa ini? Misalkan oke, sin X ini oke, saya ubah dulu. Misalkan sin X dan cos X ini tetap, kemudian saya menginginkan cos Y dan sin Y ini berubah menjadi, dugaannya akan menjadi fungsi hiperbolik ya. Jadi kalau saya hitung langsung, cos Y adalah E pangkat Y tambah E pangkat min, sebentar. Ini akan menjadi E pangkat I kali Y tambah E pangkat min Y per 2 ya. Nah, ini akan menjadi apa? E pangkat, saya tukar, jadi ini E pangkat min Y tambah E pangkat min I kuadrat, yakni min I kuadrat Y, yakni Y itu sendiri. Jadi E pangkat Y tambah E pangkat min Y per 2. Yakni ini sama dengan apa? Sama dengan apa ini? Cos hiperbolik. Cos hiperbolik dari Y kan. Nah, kemudian sin Y
Di sini akan menjadi apa? E pangkat I Y min E pangkat min I Y per 2I. Kan? Ini akan menjadi E pangkat min Y min E pangkat Y kan? Per 2I. Atau ini E pangkat Y min E pangkat min Y per 2 adalah sin hiperbolik Y. Jadi ini adalah minus sin hiperbolik Y dibagi I. Atau ini adalah I sin hiperbolik Y. Nah, jadi saya bisa tuliskan FZ-nya. Z sama dengan X tambah I, Y. FZ-nya saya bisa tuliskan menjadi sin X cos hiperbolik Y. Kemudian sin I-nya adalah I sin hiperbolik Y. Jadi menjadi I sin hiperbolik Y cos X ya. Y. Nah, kemudian di sini saya hitung modulusnya. Jadi modulus dari FZ sama dengan akar dari bagian real kuadrat tambah bagian imajiner kuadrat. Jadi sin kuadrat X cos hiperbolik kuadrat Y ditambah sin hiperbolik kuadrat Y cos kuadrat X. Oke. Nah, tentu saya sederhanakan dengan mengubah cos kuadrat X menjadi 1 min sin kuadrat X. Sehingga saya akan peroleh sin kuadrat X cos hiperbolik kuadrat Y ditambah sin hiperbolik kuadrat Y dikurangi sin hiperbolik kuadrat Y sin kuadrat X. Kemudian sin kuadrat X cos hiperbolik kuadrat Y saya kelompokkan dengan ini. Nanti saya akan peroleh cos hiperbolik kuadrat Y dikurangi sin hiperbolik kuadrat Y nilainya sama dengan 1. Sehingga saya akan peroleh ini sebagai fungsi dari X dan Y adalah akar dari sin kuadrat X tambah sin hiperbolik kuadrat Y. Tambahkan seperti ini. Oke. Nah, dugaannya tadi bahwa modulusnya ini di batas. Oke. Modulusnya berada di batas. Nah, tentu saja saya akan bisa melihat ini sebagai fungsi X dan Y. Bisa melihatnya terpisah ya. Kapan X-nya paling besar, kapan sin kuadrat X-nya paling besar, dan kapan sin hiperbolik Y-nya paling besar. Oke. Nah, X-nya tadi terletak di antara berapa sampai berapa? X-nya di antara 0 sampai dengan pi. Oke. Jadi sin kuadrat X maksimum di mana? Sin kuadrat X maksimum di mana dia? Di pi per 2, Pak. Di X sama dengan pi per 2 ya. Karena nilainya akan bernilai 1 di titik tersebut. Kemudian sin hiperbolik Y nilainya paling besar saat berapa? Di sama dengan berapa? Di situ. Oke. Kuadrat terbesar di mana? Oke, tentu lihatnya bagaimana? Paling besar, jadi kembali ke definisi sin hiperbolik. Ini sama dengan apa? E pangkat Y Oke. minus E pangkat min Y per 2. Per 2 ya. Oke. Jadi bagaimana? Kalau saya lihat kuadratnya, ini akan menjadi apa? E pangkat 2Y
tambah E pangkat min 2Y. Oke. Min 2 per 2 ya. Nah ini cek yang paling besar Y-nya tadi berapa? Dari 0 sampai dengan 1 ya? 0 sampai 1. Y-nya dari 0 sampai dengan 1. Y-nya di 0 berapa nilainya? 0. Kemudian di 1 berapa? Kemudian cari apakah mungkin ada titik stasionernya? Apakah mungkin ada titik stasionernya? Nah, kalau Anda cek ini, per 2, min 2, ini turunannya apa? E pangkat 2 kali E pangkat 2Y, min 2 E pangkat min 2Y. Permisi Pak, bukannya per 4 ya Pak? Oh iya, per 4 ya, maaf. Di sini ya. Terima kasih. Per 4. Ini berapa? Turunannya bagaimana ini? Kalau disederhanakan, nilai turunannya berapa? Kalau setelah disederhanakan. Kalau dibagi 2, kemudian saya tuliskan menjadi E pangkat 4Y min 2. Oke, atau saya tulis di halaman berikutnya supaya jelas. E pangkat 4Y min 2. Oh, min 1 ya. Min 1 dibagi E pangkat 2Y. Saya tuliskan seperti ini. Nilainya selalu apa ini? Nilai turunannya bagaimana? Baskara? Untuk Y, Nilai turunannya bagaimana, Baskara? Kalau Y-nya di antara 0 dan 1, Baskara? Nilai Ya. selalu Ya? Nilainya bagaimana, Baskara? Nilai turunannya? akan membesar, bukan? Nilai turunannya? Fungsi ini, fungsi yang terakhir ini untuk Y di antara 0 1 bagaimana? Apa perilakunya? Baskara. E pangkat 4Y itu nilai paling kecilnya berapa, Baskara? 1. Kalau Y-nya di antara 0 1, nilainya 1 ya? Iya, saat Jadi Y ini? sampai 0. Jadi ini kesimpulannya? Artinya paling kecilnya saat 0. Positif kan? Iya. Positif. Jadi kalau turunan dari fungsi ini positif, artinya sin hiperbolik kuadrat Y itu apa sifatnya? Naik. Monoton naik. Jadi monoton naik. Jadi maksimumnya akan tercapai di Y sama dengan 1. Jadi Ya, Pak. fungsi Y sin hiperbolik kuadrat Y ini naik pada interval 0,1, maka sin hiperbolik kuadrat 1 ini akan lebih besar sama dengan sin hiperbolik kuadrat Y untuk setiap Y di interval 0,1. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Ini tercapai di 1 dan yang tadi X-nya tercapai di pi per 2. Jadi artinya jadi modulus maksimum tadi adalah sin kuadrat X tambah sin hiperbolik kuadrat Y tercapai ketika X-nya sama dengan berapa tadi? Pi per 2 dan Y-nya sama dengan 1. Jadi F di pi per 2 tambah I ini akan lebih besar sama dengan modulus FZ untuk setiap Z di R. Ya, jadi gambar R-nya tadi apa? Persegi panjang 0 sampai dengan pi, kemudian di sini 1, jadi artinya mencapai, jadi real Z, imaginary Z, mencapai modulus maksimumnya di titik ini, di Z0 sama dengan pi per 2 ditambah I, mencapai modulus maksimum. Oke, seperti itu.
Bisa ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nah, oke. Kita lanjut sekilas mengenai modulus minimum. Jadi, seperti yang Anda sudah lihat di soal PR, bahwa misalkan F tak konstan, kontinu pada daerah tutup dan terbatas R, oke, serta analitik di interior dari R, serta analitik pada interior dari R. Nah, jika FZ-nya tidak 0, untuk setiap Z di R, maka modulus nilai minimum dari modulus FZ tercapai pada batas dari R. Dari modulus FZ pada R tercapai pada batas dari R. Nah, ini bagaimana melihatnya sekilas? Ide buktinya bagaimana? Kalau yang Anda kerjakan di PR bagaimana? Ide buktinya bagaimana? Ada yang bisa memberikan pakai sekilas? fungsi komposisi, Pak. Oke, komposisinya apa? Super Z. Oke, jadi apa yang didefinisikan fungsi yang baru apa? GZ sama dengan super Z, di mana GZ itu tuh akan analitik pada setiap titik di bidang kompleks kecuali di titik Z sama 0. Oke, kemudian? Pakai teorema komposisi bahwa jika F dan G analitik pada suatu D misalkan, maka FOG dan GOF akan analitik juga pada D. Oke, hasil komposisinya apa? Jadi 1/FZ. Jadi GOFZ pakainya 1/FZ. Nanti tinjau modulusnya. Jadi 1/FZ bagaimana sifatnya? Tak konstan? Karena FZ-nya tadi tidak dia di-define bahwa dia itu tidak 0, maka si GOFZ itu akan analitik juga pada daerah tutup dan terbatas R. Oke, jadi 1/FZ tak konstan, kemudian analitik pada interiornya, dan kontinu ya? Kontinu pada daerah tutup dan terbatas. Kemudian apa? 1/FZ apa sifatnya? Yang dapat disimpulkan? Terbatas, Pak. Kan pakai teorema yang sebelumnya, Pak. Ya, oke. Teorema sebelumnya mengatakan 1/FZ dia terbatas di atas pada suatu titik Z0 yang berada pada titik batas dari R, Pak. Oke, jadi artinya tidak hanya terbatas ya. Jadi 1/FZ nilai modulusnya mempunyai nilai maksimum akan selalu punya maksimum ya. Oke, batasnya dan tidak pernah di titik interiornya, Pak. Oke, jadi 1/modulus FZ lebih kecil sama dengan katakanlah 1/modulus FZ0 untuk Z0-nya di batas ya. Nah, kalau dikali silang, kesamaannya menjadi modulus FZ0 lebih kecil atau sama dengan modulus FZ untuk setiap Z di R.
Jadi ini mencapai nilai minimum modulusnya ya. Seperti itu. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan? Bisa ya? Mengaplikasikan ini ya. Oke, ya tentu nanti ada variasi lain ya, misalkan Anda yang fungsi analitik yang jadi dasarnya gunakan akibat atau teorema tadi. Nah, tapi fungsi analitiknya seperti halnya ini bukan persis FZ, tapi 1/FZ. Nah, bisa juga nanti Anda misalkan tinjaunya misalkan fungsinya pangkat FZ atau seperti yang lalu atau I kali FZ misalkan, tergantung yang ingin dibuktikan apa misalkan. Oke. Dan seterusnya. Oke. Bisa ya prinsip modulus maksimum. Baik. Nah, mungkin saya akan coba lanjutkan ke bagian berikutnya mengenai barisan bilangan kompleks dan juga terkait dengan deretnya. Deret kompleks, dan khususnya nanti kita akan mengaitkannya misalkan dengan deret Taylor dan juga deret khususnya deret Maclaurin dan juga deret Laurent dari fungsi kompleks. Nah, ini mungkin yang baru ya untuk Anda, deret Maclaurin dan deret Taylor mungkin Anda pernah pelajarinya di tingkat pertama di matematika 1A. Nah, jadi kita akan membahas deret tersebut. Yang pertama kita akan bahas konvergenan dari barisan bilangan kompleks. Nah, ini mirip dengan barisan bilangan real. Perbedaannya adalah Anda menggunakan ukuran jaraknya di kompleks ini dengan modulus, sedangkan di bilangan real dengan menggunakan nilai mutlak. Jadi itu saja perbedaannya. Tidak akan banyak hal-hal lain yang berbeda di konvergenan barisan ini. Ya? Baik. Mungkin oke, saya tuliskan dulu. Jadi tuliskan dulu konvergenan barisan bilangan kompleks. Nah, kita mulai dari definisi barisan itu konvergen apa? Definisinya. Jadi barisan bilangan kompleks Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga, notasi seperti ini, disebut konvergen, katakanlah ke Z, ke bilangan kompleks Z, jika untuk setiap epsilon positif, kita bisa menemukan atau terdapat suatu bilangan asli N0, sehingga jarak antara Zn ke Z lebih kecil dari epsilon untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar sama dengan N0. Oke. Jadi arti dari konvergenan barisan ini ya. Jadi Anda perhatikan bahwa ini persis mirip sekali dengan kekonvergenan barisan bilangan real yang sudah pernah Anda pelajari di
matematika 1A ataupun di pengantar analisis real. Ya, jadi definisinya seperti itu. Oke. Oke. Nah, oke, kalau saya notasikan, oke, dan notasi jika Zn konvergen ke Z, kita tuliskan ditulis dengan notasi limit. Jadi limit n menuju tak hingga dari Zn sama dengan Z. Atau kita juga gunakan notasi Zn menuju Z ketika n-nya menuju tak hingga. Sebagai contoh, misalkan Zn-nya sama dengan 1 tambah I per N. Zn sama dengan 1 tambah I per N. Nah, ya tentu kita juga ini untuk N yang besar, maka Zn ini akan konvergen ke 1. Nah, jadi yang kita lakukan adalah menghitung selisihnya dengan 1. Bahwa selisihnya dengan 1 untuk setiap N adalah 1 tambah I per N dikurangi 1 sama dengan modulus dari I per N, sedangkan modulus dari I nilainya sama dengan 1. Jadi kita ini sama dengan 1 per N. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini lebih kecil dari epsilon, tentu kita pilih suatu bilangan asli yang mana bilangan asli tersebut lebih besar dari 1 per epsilon. Oke. Nah, apa jaminan bilangan itu ada? Oke, kalau di pengantar analisis real, jaminan bilangan itu ada bagaimana? Ya, bilangan asli yang lebih besar dari sebarang bilangan real yang diberikan. Apa itu yang namanya? Di pengantar analisis real? Bisa diulang, maaf Pak. Jadi kita inginkan ini kan lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk menjamin hal itu apa yang kita gunakan? Sifat urutan. Persisnya apa? Eksistensi bilangan yang lebih besar dari sebarang bilangan real. Prinsip? Archimedes ya. Jadi gunakan prinsip Archimedes itu. Jadi untuk ini lebih kecil dari epsilon, kita pilih bilangan asli N0 sehingga N0 lebih besar dari 1 per epsilon ya. Jadi untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, ini akan berlaku modulus Zn dikurangi 1 adalah sama dengan 1 per N tadi. Oke, karena N lebih besar sama dengan N0, jadi 1 per N lebih kecil sama dengan 1 per N0. Kemudian karena N0 lebih besar dari 1 per epsilon, maka 1 per N0 lebih kecil dari epsilon. Kecil dari epsilon. Oke. Jadi terbukti bahwa Zn konvergen ke 1. Jadi terbukti bahwa Zn konvergen ke 1. Zn ini konvergen ke 1.
Bisa ya? Mirip dengan pengantar analisis real ya, bagian ini. Oke. Nah, tentu saja dan bahkan Anda bisa gunakan hasil-hasil yang Anda sudah peroleh di analisis real untuk menghitung salah satunya limit dari fungsi kompleks ini. Oke. Berikut juga dengan teknik-teknik perhitungannya. Oke. Sebagai contoh, oke, coba misalkan salah satunya adalah kalau kita tuliskan barisan bilangan kompleks itu dalam bentuk bagian real dan imaginernya, kita bisa menggunakan beberapa hasil tentang barisan bilangan real. Jadi kita punya teorema berikut. Misalkan Zn sama dengan Xn tambah IYN, okay, untuk setiap bilangan asli N. Dan Z ini sendiri adalah X tambah Y. Tulis seperti ini. Nah, maka barisan Zn, oke, saya terkadang tidak menuliskan N sama dengan 1 sampai tak hingga, tapi konteksnya dipahami. Ini konvergen ke Z jika dan jika Xn konvergen ke X dan Yn konvergen ke Y. Xn konvergen ke X, atau saya tuliskan limit Xn ini sama dengan X dan limit Yn juga sama dengan Y. Ini seperti itu. Oke. Nah, buktinya bagaimana? Jadi ini tentu Anda harus membuktikannya dari dua arah ya. Jadi misalkan Zn konvergen ke Z mengakibatkan Xn konvergen ke X dan Yn konvergen ke Y. Kemudian di arah lain adalah misalkan Xn konvergen ke X dan Yn konvergen ke Y, maka Anda harus membuktikan Zn juga konvergen ke Z dalam hal itu. Oke. Dan juga menggunakan definisi tadi. Definisi konvergenan tadi. Oke. Baik, kita coba lihat buktinya seperti apa. Ini. Yang pertama, misalkan Zn konvergen ke Z, misalkan barisan Zn ini konvergen ke Z misalkan. Barisan Zn konvergen ke Z. Nah, artinya apa? Kita akan membuktikan bahwa Xn konvergen ke X dan Yn akan konvergen ke Y. Dalam hal ini, kita gunakan terlebih dahulu definisi dari Zn konvergen ke Z. Jadi ambil sebarang epsilon positif. Kita bisa pilih N0 bilangan asli. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, ini akan berlaku modulus dari Zn dikurangi Z ini lebih kecil dari epsilon. Oke. Kecil dari epsilon. Nah, kemudian berikutnya yang kita lihat adalah hubungan antara modulus dari bilangan kompleks dengan nilai mutlak bagian real dan bagian imaginernya. Oke. Kita tahu bahwa karena Xn min X ini
lebih kecil sama dengan Z and min Z, modulus jadi X, nilai mutlak X and min X lebih kecil sama dengan modulus dari Z and min Z, dan nilai mutlak Y and min Y juga lebih kecil atau sama dengan Z and min Z. Untuk setiap bilang asli N, maka khususnya untuk setiap N, maka untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, N yang lebih besar sama dengan N0, ini akan berlaku Xn min X lebih kecil sama dengan Zn min Z, dan Zn min Z lebih kecil dari epsilon, maka nilai mutlak Xn min X lebih kecil dari epsilon, dan nilai mutlak Yn min Y ini lebih kecil dari epsilon. Jadi kita sekaligus telah membuktikan bahwa Xn ini konvergen ke X dan Yn juga konvergen ke X. Jadi kita telah membuktikan bahwa limit N menuju tak hingga dari Xn ini sama dengan X, dan limit N menuju tak hingga dari Yn ini nilainya sama dengan Y. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke arah sebaliknya. Misalkan Xn konvergen ke X dan Yn konvergen ke Y. Jadi misalkan yang sebaliknya. Misalkan Xn ini konvergen ke X dan Yn konvergen ke Y. Kita akan buktikan bahwa Zn akan konvergen ke Z sama dengan X tambah I, Y. Oke. Jadi sekarang ambil sebarang epsilon positif. Nah, sekarang kita gunakan sifat ini, Xn konvergen ke X dan Yn konvergen ke Y. Jadi kita bisa pilih bilangan N1 dan N2 bilangan asli. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N1 dan N lebih besar sama dengan N2, ini berlaku nilai mutlak Xn min X lebih kecil dari epsilon per akar 2, dan nilai mutlak Yn min Y lebih kecil dari epsilon per akar 2. Nah, ini akan dijelaskan berikutnya mengapa akar 2 ini muncul. Nanti akan terlihat khususnya ketika Anda lihat modulus nanti ya, rumus dari modulus nanti. Nah, kita gunakan hal ini, dan tentu saja jika kita ingin menggabungkan dua informasi kekonvergenan barisan, seperti halnya ketika Anda membuktikan teorema limit barisan, Anda ambil yang terbesar di antara keduanya. Jadi sekarang kita definisikan N0 sebagai nilai yang terbesar di antara N1 dan N2. Misalkan. Ya, jadi definisikan
N0 sebagai nilai maksimum dari N1 dan N2. Jadi yang terbesar di antara N1 dan N2. Oke. Maka untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 yang akan berlaku modulus dari Zn min Z. Oke, kita bisa tuliskan langsung. Zn-nya sama dengan Xn tambah IYN. Jadi Xn tambah IYN dikurangi X min Z-nya adalah X min IY. Z-nya sama dengan X tambah IY. Jadi min Z sama dengan min X min IY. Kemudian saya kelompokkan menjadi bagian real dan bagian imaginer. Sehingga saya akan peroleh ini Xn min X tambah I YN min Y. YN min Y. Nah, jadi dihitungnya akan menjadi akar dari Xn dikurangi X kuadrat tambah YN dikurangi Y kuadrat. Jadi modulusnya seperti ini. Kemudian saya tahu bahwa nilai mutlak Xn min X lebih kecil dari epsilon per akar 2, sehingga kuadratnya lebih kecil dari epsilon per akar 2 dikuadratkan. Jadi masing-masing ini akan lebih kecil dari, dan juga karena N-nya lebih besar sama dengan N0, dan N0 lebih besar atau sama dengan N1, jadi N lebih besar sama dengan N1 berlaku, ini epsilon dibagi akar 2 dikuadratkan. Kemudian bagian yang lain adalah N lebih besar sama dengan N0 dan N0 lebih besar sama dengan N2, maka kita akan peroleh ini besar sama dengan epsilon per akar 2 dikuadratkan. Bagian yang berikutnya. Oke. Nah, jadi masing-masing setelah dihitung ini akan menjadi akar dari epsilon kuadrat per 2 tambah epsilon kuadrat per 2, yang mana nilainya sama dengan epsilon kuadrat. Jadi akar dari epsilon kuadrat yang nilainya sama dengan epsilon. Nah, jadi kita telah membuktikan bahwa Zn konvergen ke Z dalam hal ini. Jadi Zn konvergen ke Z. Zn konvergen ke Z. Oke, seperti itu. Bisa ya? Baik. Nah, khususnya di sini yang kita akan banyak gunakan adalah terkait dengan kekonvergenan suatu deret ya. Jadi deret ini merupakan suatu contoh khusus dari barisan. Oke, jadi saya akan berikan definisi konvergenan deret sebagai berikut. Jadi deret, misalkan saya punya barisan Zn, jadi ini adalah barisan bilangan kompleks. Jadi Zn, n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah barisan bilangan kompleks. Kemudian definisikan jumlah parsial ke n dengan misalkan Sn sama dengan jumlahan n sama dengan 1 sampai n kapital, Zn. Oke. Nah, kita tuliskan. Jadi seperti ini, deret jumlahan n sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini Zn disebut konvergen. Ke bilangan kompleks S jika artinya barisan
jumlah parsialnya Sn ini konvergen ke sebagai barisan konvergen ke bilangan kompleks S. Seperti itu. Nah, tentu saja saya bisa melihat ini sekarang saya cukup meninjau barisan jumlah parsial Sn ini untuk memeriksa kekonvergenan dari deret. Oke. Khususnya saya bisa menggabungkan hal ini dengan teorema sebelum ini. Oke. Teorema sebelum ini, yakni saya bisa punya hasil ini. Misalkan Zn sama dengan Xn tambah In dan untuk setiap bilangan asli n, dan katakanlah S, bilangan S ini saya bisa tuliskan sebagai X tambah I, Y seperti ini. Oke. Maka deret Zn, n sama dengan 1 sampai tak hingga, ini konvergen ke S, jika dan jika masing-masing bagian real dan deret bagian real dan bagian imajiner dari Zn ini konvergen ke X dan Y. Ya, jika deret n sama dengan 1 sampai tak hingga, Xn ini konvergen ke X, ya, dan n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Yn konvergen ke Y. Jadi cukup melihat bahwa deret dari barisan deret bilangan kompleks ini, jika dan jika deret bagian real dan bagian deret dari bagian imajinernya konvergen masing-masing. Oke. Nah, kita bisa menggunakan hasil terkait dengan kekonvergenan dari deret barisan bilangan real ke dibawa ke hasil mengenai barisan bilangan kompleks. Oke. Salah satunya adalah uji suku ke N dan uji kekonvergenan mutlak. Oke, jadi yang kita bawa salah satunya adalah uji suku ke N, ya, bisa langsung terlihat dari definisi, dan juga uji kekonvergenan mutlak. Oke. Uji suku ke N, yakni jika saya punya deret N sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn ini konvergen, maka limit N menuju tak hingga dari Zn ini sama dengan 0. Oke, nah tentu saja saya bisa melihat kontraposisi dari pernyataan ini, yakni jika Zn ini tidak konvergen ke 0 atau Zn ini divergen, maka deret N sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn konvergen, tidak konvergen atau divergen. Oke. Seperti itu. Dan juga saya bisa salah satunya membawa hasil uji kekonvergenan mutlak. Dalam hal ini nilai mutlak peranannya diganti oleh modulus, ya, walaupun namanya sama, uji kekonvergenan mutlak. Yakni jika deret N sama dengan 1 sampai tak hingga dari modulus Zn ini konvergen, maka deret N sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn ini juga konvergen. Jadi jika deret yang suku-sukunya adalah modulusnya konvergen, maka deret itu sendiri ikut konvergen. Seperti itu. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Sejauh ini apakah ada pertanyaan atau komentar?
Pertanyaan atau komentar? Baik, saya lanjutkan sekilas ke beberapa contoh dan mungkin latihan dan nanti mungkin juga masuk ke PR ya. Di sini seandainya ada PR berikutnya. Oke. Masuk di sini. Nah, yang pertama adalah mengenai sifat dari barisan konvergen dan mungkin Anda juga sudah tahu hal ini di barisan bilangan real. Jadi yang pertama, misalkan Zn ini konvergen, maka terdapat bilangan M positif, sehingga modulus dari Zn ini lebih kecil sama dengan M untuk semua bilangan asli N. Jadi artinya kekonvergenan dari barisan bilangan kompleks ini mengakibatkan bahwa barisan tersebut adalah barisan yang terbatas, dalam arti ada suatu bilangan positif sehingga modulus dari Zn lebih kecil sama dengan bilangan positif itu untuk semua bilangan asli N. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana melihat buktinya? Melihat bukti hal ini bagaimana? Idenya bagaimana? Coba ada yang bisa memberikan pendapat misalkan? Nadira bisa memberikan pendapat? Nadira? Bagaimana idenya menunjukkan bahwa kekonvergenan barisan mengakibatkan keterbatasan barisan ini? Nadira, bisa? Ya, Pak. Ya, bagaimana idenya? Membuktikan hal ini? Nadira? Dengan menggunakan definisi barisan Zn konvergen. Oke. Jadi langkah pertama tentu Anda misalkan dulu dia konvergen kemana, Nadira? Ke Z. Ya, misalkan Zn konvergen ke Z, atau saya tuliskan limit N menuju hingga dari Zn nilainya sama dengan Z. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa Anda katakan mengenai kekonvergenan dari barisan ini? Kalau konvergen kan Zn min Z kurang dari epsilon ya, Pak? Ya, untuk? Modulus Zn min Z kurang dari epsilon untuk semua epsilon dan untuk N yang besar. Seperti itu. Coba persisnya Anda bisa tidak memanfaatkan definisi kekonvergenan barisan untuk membuktikan hal ini? Sekarang Anda sudah punya ini. Kemudian langkah berikutnya apa, Nadira? Mungkin untuk yang pertamanya itu Pak, modulus N min Z kurang dari epsilon. Oke, jadi Anda mengulang definisi Zn konvergen Z. Coba persisnya apa? Termasuk dengan kuantornya apa dulu yang mulai? Untuk setiap epsilon positif, coba tulis secara lengkap coba. Coba sebutkan secara lengkap, Nadira. Untuk setiap epsilon positif. Kemudian untuk setiap epsilon positif terdapat N0 bilangan asli. Ya, bilangan asli. Oke. Sehingga Zn min Z kurang dari epsilon untuk setiap N min N kurang dari N lebih besar dari N0. Sehingga untuk semua N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku Zn min Z kurang dari epsilon. Berlaku Zn min Z modulus Zn min Z lebih kecil dari epsilon ya. Nah, khususnya untuk kasus ini Anda bisa yang dilakukan apa? Untuk membuktikan bahwa
N ini terbatas. Modulus ZN ini terbatas. Epsilonnya dipilih ya? Iya. Coba, kalau ketika dipilih epsilonnya berapa? Nadira misalkan. M, Pak. M-nya belum ada ini. Jadi Anda pilih dulu epsilonnya berapa. Justru M-nya yang dicari. Tapi M-nya tidak boleh bergantung dari N. Tapi dicari. Coba, epsilonnya dipilih dulu berapa, Nadira? Sebentar. Masih bingung. Loh, di pengantar analisis real pernah kan? Coba, Fahmi bisa membantu, Fahmi? Fahmi bisa membantu? Fahmi? Ya, Pak. Silakan membantu. Epsilonnya dipilih sama dengan berapa ini? Khusus untuk ini, kasus ini. Epsilonnya. Misalkan. Pilih epsilon sama dengan berapa? Fahmi? Ya, Pak. Ya, berapa epsilonnya misalkan? Kalau M minus modulus Z bisa, Pak? Loh, sebentar, M-nya ini belum ada ini. M-nya belum ada. Justru M-nya yang dicari. Maka terdapat M itu artinya M yang dipilih. Justru kita usahakan dipilih. Belum ada M-nya. Coba. Yayan, bisa Yayan? Epsilon dipilih berapa ini? Misalkan. Yayan. Yayan? Yayan? Iya, Pak. Epsilonnya berapa? Yusuf? Ya, Pak. Epsilonnya dipilih berapa misalkan? Belum ini, Pak. Belum kepikiran, Pak. Duh. Di pengantar analisis real ada kan yang mirip ini? Barisan itu konvergen maka terbatas. Ada kan tekniknya? Sudah pernah kan diberikan? Jacqueline? Intan? Bisa Intan? Intan Tirandika? Intan? Pilih epsilonnya 1 kali ya, Pak. Coba epsilonnya 1. Terima kasih. Siapa tadi? Reko? Iya, Pak. Coba pilih epsilon sama dengan 1. Nah, artinya terdapat N0 tadi yang bergantung, tapi sekarang epsilonnya sama dengan 1. Jadi terdapat N0. Jadi saya tuliskan N0. N0 bergantung dari nilai epsilon sama dengan 1. Sehingga untuk semua N yang lebih besar sama dengan N0, yang ini berlaku modulus dari Zn min Z ini lebih kecil dari 1. Oke. Modulus Zn min Z lebih kecil dari 1. Nah, akibatnya apa? Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, ini akan berlaku apa? Ini akan berlaku apa? Coba, Elsafira. Mutlak ZN-nya kurang dari modulus 1. ZN-nya?
Ya, kurang dari 1 plus modulus Z. Oke, prosesnya dulu. Dari kesesamaan segitiga kita peroleh modulus dari Zn lebih kecil sama dengan apa? Oh, modulus Z tambah modulus 1. Modulus Zn min Z ini ya, kesesamaan segitiga. Kemudian dari yang di atas kita peroleh yang lebih kecil dari modulus Z tambah 1. Nah, ini yang lebih besar sama dengan N0. Nah, yang lebih kecil dari N0 bagaimana? Ini kan yang lebih besar sama dengan N0 semua berlaku seperti ini. Kalau yang lebih kecil dari N0, modulus himpunan Zn-nya bagaimana? kurang dari sama dengan maksimum dari modulus. Maksimum dari modulus Z1, Z2 sampai Zn0. Zn min 1 ya? Iya, Pak. Dari Zn0 min 1. Maaf. Atau Zn0 pun juga tidak masalah. Lebih sedikit. Oke. Nah, jadi artinya apa? Jadi kesimpulannya apa? Jadi untuk setiap bilangan asli n, kita punya modulus Zn bisa dikatakan lebih kecil sama dengan nilai yang terbesar di antara dua ini. Iya kan? Atau ditambahkan dari dua ini kan? Iya, Pak. Jadi lebih besar di antara 1 tambah modulus Z ataupun nilai maksimum ini. Modulus Z1, modulus Z2, sampai dengan modulus Zn0 min 1. Bisa ya? Jadi ini membuktikan bahwa Zn adalah barisan yang terbatas. Bisa ya? Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Komentar? Tidak ada ya? Nah, tentu saya harap Anda bekerja dengan latihan yang lain, misalkan contoh yang mana ini akan banyak digunakan di pembahasan berikutnya sebagai latihan, misalkan yang pertama, misalkan Zn sama dengan Z pangkat N dengan Z-nya adalah bilangan kompleks. Ini periksa kekonvergenan barisan Zn misalkan. Kemudian yang kedua, misalkan untuk deret periksa kekonvergenan deret jumlahan n sama dengan katakanlah n sama dengan 1 sampai tahingga atau 0 sama dengan tahingga juga persis Z pangkat n dengan modulus Z lebih periksa konvergenan ini. Saya tidak akan berikan syaratnya, tentu nanti Anda periksa syaratnya. Misalnya di bagian yang pertama bagaimana? Di bagian pertama misalkan modulus Z lebih kecil dari 1, dugaannya adalah barisan Zn akan konvergen ke 0 ya. Barisan Zn adalah konvergen ke 0 ya. Kemudian yang bagian kedua bagaimana? Konvergen jika modulus Z lebih kecil dari 1. Dan persisnya konvergen ke 1 per 1 min Z ya. Nah, itu coba Anda kerjakan sebagai latihan ya. Bisa ya? Ada pertanyaan, komentar?
Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau komentar, mungkin saya kira sekian untuk kuliah hari ini.